Halo Sobat Muda yang dikasih Tuhan, apa kabar? Saya senang sekali bisa kembali menyapa rekan-rekan pemuda dan juga rekan-rekan remaja dimanapun kita berada saat ini. Saya berharap kita semua dalam keadaan yang baik dan juga dalam keadaan yang sehat, di dalam perlindungan Tuhan, di dalam berkat kasih karunia Tuhan. Puji nama Tuhan. Dan pada kesempatan yang baik ini, mari kita sama-sama kembali akan melihat kebenaran firman Tuhan. Dan firman Tuhan kali ini saya beri tema atau saya beri judul, tak ada yang lebih berharga. Tidak ada yang lebih berharga. Nanti kita akan melihat betapa selama ini mungkin kita di dalam pemikiran kita, di dalam pola pikir kita salah dalam cara berpikir. Dan firman Tuhan kali ini akan memberikan kita petunjuk di dalam kebenarannya. Haleluya, puji Tuhan. Mari kita mengawali dengan satu pertanyaan yang menarik bagi kita semua untuk kita renungkan, yaitu apa yang lebih berharga di dalam dunia ini. Ada begitu banyak hal yang berharga di dalam dunia ini yang kita tahu bahwa sesuatu yang berharga memiliki satu nilai yang lebih. Dan bahkan orang sangat rela bekerja keras siang malam untuk mendapatkan sesuatu hal yang sangat berharga dan yang mereka butuhkan. Ada begitu banyak hal, salah satu contohnya mungkin banyak orang mengira uang adalah segala sesuatu hal yang berharga. Dengan memiliki banyak uang, orang dapat memiliki segala sesuatu apa yang diinginkan. Termasuk mungkin dengan banyak uang bisa membeli rumah yang mewah, bisa membeli kendaraan yang mewah, kendaraan yang banyak, bahkan juga dapat membeli emas, dan juga bahkan dapat memberi permata yang indah, yang dapat memuaskan keinginan dari orang tersebut. Nah, Sobat Muda yang dikasihi Tuhan, di dalam kitab Amsal Salomo 3 ayat yang ke-18 dikatakan, karena tidak ada yang lebih berharga daripada permata. Nah, Sobat Muda, jadi apa yang dikatakan oleh Salomo di dalam kitab Amsal, bahkan dia menuliskan sampai 2 kali, ini merupakan satu penegasan, satu highlight atau satu yang perlu diperhatikan bagi kita. Dunia saat ini menawarkan kita dengan hal-hal kebahagiaan, dengan hal-hal kekayaan, dengan hal-hal yang mewah, dengan sesuatu yang gemerlap menakjubkan. Dan dunia ini mencoba untuk merubah pola pikir kita sebagai manusia, sebagai orang-orang yang ada di dalam dunia ini. Namun Salomo sangat menegaskan bahwa permata, sesuatu yang berharga adalah bukan tetapi hikmatlah yang lebih berharga daripada permata yang ada. Nah, ini sangat menarik, Sobat Muda yang dikasih Tuhan. Mengapa Salomo begitu meyakinkan bahwa hikmatlah yang lebih berharga dari segala sesuatunya. Haleluya, puji Tuhan. Sebab di dalam hikmat Salomo telah menemukan begitu banyak hal-hal yang menarik. Kekayaan dia sudah memiliki, dan hal-hal yang mewah dia sudah alami, dan juga dia sudah dapatkan, dan juga dia sudah peroleh. Kita tahu bahwa waktu Raja Salomo berdoa kepada Tuhan, dan Tuhan menawarkan satu pertanyaan kepada Raja Salomo. Tuhan katakan bahwa apa yang engkau kehendaki untuk Tuhan berikan. Dan dengan penuh kerendahan hati bahwa Raja Salomo menjawab, dia menginginkan hikmat. Dia meminta hikmat daripada Tuhan. Dia tidak meminta kekayaan, dia tidak meminta harta benda, tetapi dia meminta hikmat. Sangat menarik untuk kita selami, untuk kita dalami, mengapa Salomo menginginkan hikmat yang daripada Tuhan. Nah, di dalam kitab 1 Raja-Raja pasal yang ketiga ayat yang keempat, di situ kita bisa melihat bagaimana waktu Salomo berdoa kepada Tuhan dan Tuhan menawarkan sesuatu
yang ingin diberikan Tuhan kepada Salomo. 1 Raja-Raja pasal 3 ayat yang keempat. Pada suatu hari Raja pergi ke Gibeon, yaitu Raja Salomo pergi ke Gibeon untuk mempersembahkan korban, sebab disitulah bukit pengorbanan yang paling besar. 1000 korban bakaran dipersembahkan Salomo di atas mezbah itu. Ayat yang 5. Di Gibeon itu Tuhan menampakkan diri kepada Salomo dalam mimpi pada waktu malam. Berfirmanlah Allah, mintalah apa yang hendak kuberikan kepadamu. Lalu Salomo berkata, engkaulah yang telah menunjukkan kasih setiamu yang besar kepada hambamu Daud ayahku, sebab ia hidup di hadapanmu dengan setia, benar, dan jujur terhadap engkau. Dan engkau telah menjamin kepadanya kasih setia yang besar itu dengan memberikan kepadanya seorang anak yang duduk di tatanya seperti pada hari ini. Ayat yang ketujuh. Maka sekarang ya Tuhan Allahku, engkaulah yang mengangkat hambamu ini menjadi raja menggantikan Daud ayahku, sekalipun aku masih sangat muda dan belum berpengalaman. Demikianlah hambamu ini berada di tengah-tengah umatmu yang kau pilih, suatu umat yang besar, yang tidak terhitung dan tidak terkira banyaknya. Maka berikanlah kepada hambamu ini hati yang paham untuk menimbang perkara, untuk menghakimi umatmu dengan dapat membedakan antara yang baik dan yang jahat. Sebab siapakah yang sanggup menghakimi umatmu yang sangat besar ini? Lalu adalah baik di mata Tuhan bahwa Salomo meminta hal yang demikian. Jadi berfirmanlah Allah kepadanya, oleh karena engkau telah meminta hal yang demikian dan tidak meminta umur panjang atau kekayaan untuk nyawa musuhmu, melainkan pengertian untuk memutuskan hukum, maka sesungguhnya aku melakukan sesuai dengan permintaan itu. Sesungguhnya aku memberikan kepadamu hati yang penuh hikmat dan pengertian, sehingga sebelum engkau tidak ada seorang pun seperti engkau, dan sesudah engkau takkan bangkit seorang pun seperti engkau. Wow, begitu luar biasa. Sebagaimana kita selalu berdoa setiap hari, memulai aktivitas kita di pagi hari, mungkin kita seringkali meminta Tuhan untuk memberkati kehidupan kita. Itu merupakan satu doa yang tidak salah, sobat muda yang dikasih Tuhan. Tetapi ada hal yang lebih penting yang seringkali kita lupa untuk meminta kepada Tuhan, yaitu meminta hikmat untuk memimpin kita setiap hari di sepanjang kehidupan kita. Dan sebagaimana Salomo memberikan contoh bagi kita dan memberikan teladan bagi kita untuk kita meminta hikmat kepada Tuhan. Seringkali kita berdoa hanya meminta hal-hal yang menjadi keinginan kita di dalam dunia ini. Padahal ada sesuatu hal yang lebih berharga, ada sesuatu hal yang lebih penting untuk kita miliki, yaitu hikmat yang daripada Tuhan. Dan kita semua manusia terlahir memiliki kepandaian yang dari Tuhan. Dan kepandaian yang dari Tuhan itu satu hal yang sempurna, melengkapi di dalam kehidupan kita umat manusia. Nah, khususnya kita bagi anak-anak muda, anak-anak remaja yang mungkin saat ini masih dalam tahap pendidikan, dalam sekolah, dalam kuliah, mari kejar itu, mari tuntutlah ilmu setinggi mungkin, penuhi kehidupan kita dengan banyak pengetahuan, sebab di dalam pengetahuan yang ada itu mendatangkan sesuatu kebaikan di dalam kehidupan kita. Nah, sobat muda yang dikasihi Tuhan, Salomo sangat menyadari dan Salomo sangat meyakini bahwa tidak ada yang dapat lebih berharga daripada hikmat yang daripada Tuhan. Dia sangat sadar bahwa kekayaan tidak dapat menyelesaikan masalah yang akan dia hadapi. Dia tahu sebagai seorang raja, dia akan memiliki tantangan-tantangan yang besar. Dia akan memimpin sebuah umat yang besar, umat yang jumlahnya sangat banyak, dan dia perlu hikmat yang daripada Tuhan. Kekayaan tidak dapat menyelesaikan masalah di dalam kepemimpinannya. Dan juga dia juga sadar bahwa segala sesuatu yang dia butuhkan hanyalah hikmat. Begitu banyak hal-hal yang akan dia hadapi, dia perlu sesuatu hati yang bijaksana untuk memimpin umatnya. Umat yang begitu besar yang Tuhan percayakan di dalam kehidupan Salomo.
Sebab salah satu manfaat daripada hikmat Tuhan adalah hikmat dapat menyelesaikan segala masalah. Hikmat dapat memberikan pemikiran-pemikiran jalan keluar bagi setiap permasalahan yang ada. Nah, begitu juga kita sebagai anak-anak Tuhan, sobat muda, sobat remaja yang dikasihi Tuhan, di tengah-tengah dunia yang semakin sulit dan sukar ini, dan dunia memiliki masalah yang sangat kompleks. Dunia memiliki problema-problema yang semakin hari semakin kompleks, yang membutuhkan hikmat untuk menyelesaikannya. Kita tidak dapat mengandalkan kekayaan, kita tidak dapat mengandalkan uang, harta, bahkan permata sekalipun yang berharga bagi dunia ini tidak akan dapat menyelesaikan masalah yang ada di dalam dunia ini. Hanya masalah-masalah yang mungkin orang mengira dapat diselesaikan dengan kekayaan yang ada di dalam dunia ini. Tetapi ada juga begitu banyak masalah-masalah yang tidak dapat diselesaikan oleh harta kekayaan dunia ini. Nah, sobat muda yang dikasih Tuhan, pada bagian yang kedua, selain daripada hikmat dapat menolong kita, dapat memberikan kita jalan keluar dalam setiap permasalahan yang mungkin sedang kita hadapi atau mungkin akan kita hadapi di hari-hari yang akan datang. Hikmat cukup untuk membekali kehidupan kita, dan hikmat cukup untuk menolong kita melalui segala tantangan dan masalah yang ada. Puji nama Tuhan. Dan bagian yang kedua, hikmat juga dapat menuntun kita kepada kekayaan. Jadi ada lebih baik kita meminta hikmat daripada kekayaan. Sebab manakala kita memiliki hikmat, memiliki kepandaian, kepintaran, maka kekayaan itu pun akan datang dengan sendirinya. Dan saya mengencourage bagi sobat remaja yang sekarang sedang bersekolah, juga anak-anak muda yang mungkin dalam masih menuntut ilmu di kuliahan, mari kita mau belajar sungguh-sungguh, dan itu sangat berarti bagi kehidupan engkau di masa yang akan datang. Mari anak-anak remaja, anak-anak muda terus berprestasi, tingkatkan setiap prestasi-prestasi yang ada, belajar dengan sungguh-sungguh. Ada begitu banyak hal mungkin yang engkau rasakan sulit, mohon kepada Tuhan untuk Tuhan membimbing melalui hikmat yang tidak terbatas. Sebab di dalam engkau memiliki hikmat yang daripada Tuhan, hikmat itu dapat menuntun engkau kepada kekayaan. Itu akan bermanfaat membekali engkau di dalam setiap kehidupan yang akan datang. Mungkin di kehidupan yang akan datang persaingan begitu sangat ketat, dan begitu banyak orang-orang yang lebih pintar, lebih pandai. Dan itulah sebabnya manakala engkau menuntut ilmu, lakukanlah dengan sungguh-sungguh. Engkau belajar dengan sungguh-sungguh agar engkau dapat mendapatkan didikan yang banyak, dan engkau akan mendapatkan ilmu yang banyak yang akan berguna di masa yang akan datang. Untuk kehidupan yang akan datang, maka kekayaan akan mengikuti. Dan engkau juga, khususnya bagi rekan-rekan muda yang sudah bekerja, jangan berhenti untuk terus menimba ilmu. Jangan berhenti untuk menambah-nambahkan ilmu. Apa yang mungkin sedang hari-hari ini engkau fokuskan untuk engkau kembangkan di dalam pengetahuan. Mari engkau fokus di dalam mengejar atau menuntut ilmu tersebut. Lakukan dengan sungguh-sungguh. Manakala engkau mau dibekali dengan ilmu tersebut, dengan hikmat tersebut, dengan pengetahuan tersebut, maka engkau dapat melakukan perkara-perkara yang besar, perkara-perkara yang melebihi dari orang lain yang dapat lakukan. Terlebih memohon hikmat yang daripada Tuhan. Sebab hikmat yang daripada Tuhan, hikmat yang tidak terbatas. Dan Tuhan dengan penuh kasih mau memberikan bagi kita. Di dalam 1 Yakobus, di dalam Yakobus 1 ayat yang kelima, di sana dikatakan, tetapi apabila di antara kamu ada yang kekurangan hikmat, hendaklah ia memintakannya kepada Allah. Tuhan sendiri pun mau memberikan hikmat kepada kita. Asalkan kita dengan kerendahan hati datang kepada Tuhan,
Tuhan mau mencurahkan hikmat-Nya bagi kita, sebab Tuhan tahu manakala anak-anak Tuhan memiliki hikmat, anak-anak Tuhan akan menjadi berkat di tengah-tengah dunia ini untuk menyelesaikan begitu banyak masalah yang ada di dalam dunia ini. Haleluya, puji Tuhan. Dan bagian yang terakhir yang terpenting adalah di dalam Amsal 8 ayat yang ke-33. Amsal 8 ayat 33, sebab hikmat menuntun orang menjadi takut akan Allah. Kita mengiring Tuhan pun kita memerlukan hikmat. Agar kita mengerti akan firman Tuhan, kita memerlukan hikmat. Sebab itu Tuhan menuntun kita manakala seseorang memiliki hikmat, dan orang itu akan dituntun menjadi takut akan Allah. Di dalam kita memiliki hikmat yang daripada Tuhan, hikmat memberikan kebijaksanaan, menuntun kita kepada jalan kebenaran, menuntun kita kepada kejujuran, menuntun kita kepada segala hal-hal yang baik yang Tuhan mau kehendaki kita lakukan di dalam kehidupan ini. Dan ketika kita berjalan bersama Tuhan, Tuhan pun menghendaki kita memiliki hikmat yang daripada Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Dan betapa pentingnya hikmat. Sebab itu saya katakan sekali lagi, mengutip dari Salomo, katakan bahwa tidak ada yang lebih berharga daripada hikmat yang daripada Tuhan. Permata sekalipun tidak dapat menyamai, apapun yang ada di dalam dunia ini tidak dapat menyamai hikmat yang daripada Tuhan. Hikmat dapat menyelesaikan segala masalah yang ada. Hikmat dapat menuntun kita kepada kekayaan. Dan terlebih penting, hikmat itu dapat menuntun kita kepada takut akan Tuhan. Dan sebagai bagian yang terakhir, di dalam Amsal pasal 8 ayat yang ke-33, ini menjadi renungan kita bersama dan menjadi perhatian kita bersama. Amsal 8 ayat 33, dengarkanlah didikan, maka kamu akan menjadi bijak, janganlah mengabaikannya. Ayat 35, karena siapa mendapatkan aku, yaitu hikmat, ia mendapatkan hidup dan berkenan akan Tuhan. Tuhan sangat berkenan kepada orang-orang yang berhikmat. Ayat yang ke-33 juga katakan, tetapi siapa yang tidak mendapatkan aku merugikan dirinya. Semua orang yang membenci aku membenci maut. Tuhan tidak berkenan. Nah, sobat muda yang dikasih Tuhan, saya tutup dengan ayat ini di dalam Amsal pasal 8 ayat yang ke-33 sampai dengan 36. Ini menjadi perenungan kita bersama, perhatian kita bersama. Amsal 8 ayat 33 sampai 36. Mari kita baca bersama-sama. Ayat 33, dengarkanlah didikan, maka kamu menjadi bijak. Janganlah mengabaikannya. Berbahagialah orang yang mendengarkan daku, yang setiap hari menunggu pada pintuku, yang menjaga tiang pintu gerbangku. Ayat 35, karena siapa mendapatkan aku, mendapatkan hidup, dan Tuhan berkenan akan dia. Ayat 36, tetapi siapa yang tidak mendapatkan aku, merugikan dirinya. Semua orang yang membenci aku mencintai maut. Tuhan sangat berkenan dengan orang-orang yang memiliki hikmat. Bahkan Tuhan juga mempunyai kerinduan bahwa setiap orang-orang percaya berjalan di dalam dunia ini dituntun dengan hikmat Tuhan. Jangan sampai kita mengalami kerugian yang besar. Jangan sampai kita menjadi kebencian di hadapan Tuhan oleh sebab karena kita tidak memiliki hikmat. Yang terlebih penting adalah firman Tuhan sumber hikmat dari segala-galanya. Manakala kita kekurangan hikmat, kita memohon kepada Tuhan, kita membaca dari firman Tuhan, kita terus menggali kebenaran firman Tuhan yang akan menuntun kita kepada hikmat yang sejati, hikmat yang dapat menyelesaikan segala masalah yang ada dalam dunia ini, hikmat yang menuntun kita kepada kekayaan, dan hikmat yang membawa kita kepada takut akan Tuhan. 3 hal yang telah kita pelajari hari ini, sobat muda dan sobat remaja. Renungkan itu, dan kita boleh lakukan itu di dalam setiap kehidupan kita setiap hari. Puji nama Tuhan, Tuhan memberkati kita semua, dan sampai jumpa di kesempatan yang berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.
Sobat muda yang dikasih Tuhan, sebelum kita berdoa bersama-sama, saya rindu kita menyanyikan satu pujian yang berkata, Kau sungguh indah tiada taranya. Kau sungguh indah tiada taranya, sungguh menakjubkan, sungguh ajaib untuk dimengerti, lebih dari semua yang ada. Hikmat-Mu tiada terselami, kasih-Mu dalam tak terduga. Kau sungguh indah tiada taranya, mulia dan berkuasa. Ku kagum hormat akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji, ku kagum akan Engkau. Ku kagum hormat akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji, ku kagum akan Engkau, ku kagum akan Engkau, ku kagum akan Engkau. Terima kasih Tuhan untuk kebenaran firman-Mu yang telah kami dengar, menuntun kami, membekali kami Tuhan, untuk kami boleh memiliki hikmat yang daripada Tuhan. Dunia memerlukan hikmat yang daripada Engkau untuk menyelesaikan berbagai macam masalah yang ada Tuhan. Dan kami sebagai anak-anak-Mu Tuhan telah mengenal firman-Mu, telah mengetahui sumber hikmat yang sesungguhnya, yaitu daripada Engkau saja Tuhan. Penuhkan kami dengan hikmat-Mu, anak-anak muda, anak-anak remaja. Tuhan, Kau selalu memberkati kami Tuhan, di dalam sekolah kami, di dalam kuliah, di dalam pekerjaan kami. Jadikan kami selalu berkat, jadikan kami selalu terang di dalam kehidupan dunia ini Bapa. Terima kasih banyak untuk firman-Mu Tuhan. Tanamkan firman-Mu, materaikan firman-Mu dengan kuasa Roh-Mu, agar kami boleh menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Kami mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.